Seorang petugas Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah gugur dan 2 personel lainnya hilang dalam operasi penggerebekan bandar narkoba yang digelar di Desa Tumbang, Kalemei, Kabupaten Katingan pada Kamis dini hari kemarin. Pemirsa, Aibda Yudi Kristian, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, gugur saat menggerebek sebuah rumah yang diduga milik bandar sabu di Desa Tumbang, Kalemei, Kabupaten Katingan. Operasi penggerebekan mendadak ricuh usai petugas menangkap salah satu terduga bandar narkoba. Tak terima ada anggota keluarganya yang ditangkap, sejumlah kerabat bandar sabu ini langsung menyerang aparat dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Petugas mengambil tindakan tegas dan terukur, mengakibatkan 1 orang dari keluarga bandar narkoba ini tewas. Warga sekitar pun berdatangan dan ikut melakukan perlawanan terhadap aparat. Selain Aibda Yudi Kristian yang gugur, ada 2 personel Polres Katingan yang ikut dalam operasi penggerebekan hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Polda Kalimantan Tengah mengerahkan 50 personel untuk mencari 2 personel polisi yang hilang dan menjaga keamanan di lokasi. Dan kini situasi di Desa Tumbang, Kalemei sudah kembali kondusif, pemirsa. Saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup, untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa dulu perkaranya. Ya, sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian. Yang lain, ya kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian. Pemirsa, operasi pemberantasan narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah berubah menjadi tragedi berdarah. 2 anggota Polri hilang dan 1 personel gugur setelah dikepung massa. Dan apa sebenarnya yang terjadi di Desa Tumbang, Kalemei, dan bagaimana upaya pencarian 2 polisi yang hingga kini masih hilang saat ini? Kita akan langsung membahas bersama dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI, ada Bapak Supardi Hamid. Pak Supardi, halo. Halo, selamat sore, Mas. Iya, selamat sore, Pak Pardi. Bagaimana Anda melihat kasus penggerebekan bandar narkoba yang akhirnya bisa berubah menjadi pengepungan oleh massa bersenjata tajam, bahkan ada yang menggunakan senjata api rakitan? Mengapa ini bisa terjadi, Pak Pardi? Ya, yang pertama kami di Kompolnas turut prihatin dengan peristiwa ini dan mengucapkan turut bela sungkawa terhadap keluarga dan korban meninggal almarhum Aibda Yudi. Dan kami berharap bahwa 2 korban yang hilang itu segera ditemukan. Yang menarik adalah bahwa dari kasus ini menjadi refleksi bahwa penindakan narkoba semacam ini, terutama penggerebekan di wilayah-wilayah yang relatif masuk ke pedalaman seperti ini, harus memang diperhitungkan secara matang. Artinya ada manajemen risiko yang memang sudah dilakukan, asesmen yang sudah dilakukan terhadap target yang akan dilakukan penggerebekan. Karena hal-hal semacam ini tentu menjadi sangat beresiko apabila kemudian tidak dihitung betul tingkat ancaman yang akan dihadapi oleh kepolisian pada saat melakukan penggerebekan semacam ini. Jadi fungsi intelijen tentu harus mendahului kegiatan semacam ini. Setelah ada hitungan yang tepat, baru kemudian dilakukan penindakan. Nah, ini yang penting untuk kita dalami, bagaimana prosedur ini dilakukan sehingga kondisi fatal seperti ini bisa terjadi. Ini menjadi refleksi yang penting untuk selalu menjadi warning bagi anggota Sat Narkoba pada saat melakukan penggerebekan atas informasi masyarakat terkait dengan adanya peredaran narkoba. Tentu kita ingin peredaran narkoba diberantas, tapi keselamatan petugas sendiri, anggota kepolisian itu harus menjadi prioritas pertama. Baik, Pak Pardi, sebelum kita lanjutkan terkait dengan bagaimana tadi Anda menggarisbawahi SOP sebelum penggerebekan sudah harus ada pemetaan sebelumnya, kita akan membahas itu. Namun terlebih dahulu saya ingin mempertanyakan seperti apa mungkin Anda saat ini sudah mengetahui nasib 2 anggota polisi yang hilang hingga saat ini? Nah, ini yang kita masih tunggu informasi lanjutnya. Kedua anggota yang hilang ini kondisinya seperti apa? Apakah sudah dapat ditemukan atau sudah ada informasi tentang keberadaan mereka? Ini masih diupayakan oleh Polda Kalimantan Tengah dan kami berharap ini dilakukan secara besar-besaran karena ini menyangkut nyawa 2 petugas kepolisian
di mana hal semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi. Kita berharap bahwa perlawanan-perlawanan semacam ini terhadap tindakan penegakan hukum pada saat penggerbekan narkoba semacam ini bisa diantisipasi dengan kekuatan yang cukup pada saat turun ke lapangan. Sehingga kami juga berharap update terus dari Polda Kalteng terkait dengan proses pencarian yang sedang berlangsung saat ini. Baik, kita beralih ke yang tadi Pak Pardi garis bawahi terkait dengan pertimbangan kerawanan wilayah yang ada di wilayah penggerbekan di Katingan kemarin ini. Apakah Kompolnas akan mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pemetaan daerah rawan narkoba di Kalimantan agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali, Pak? Tentu kami akan mendorong agar semua satuan kewilayahan di seluruh Indonesia mulai melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang terindikasi atau wilayah-wilayah yang dilaporkan terjadi peredaran narkoba, kemudian dilakukan asesmen terhadap wilayah itu, kemudian profil terhadap situasi nyata yang ada di situ, termasuk hakikat ancaman yang ada di situ, sehingga pola dan tindakan pemolisian yang akan dilakukan sepenuhnya berbasis pada data dan informasi yang akurat, sehingga anggota yang turun ke lapangan tidak mengalami risiko fatal semacam ini. Nah, tentu ini harus dilakukan dengan cara evaluasi yang tentu saja harus komprehensif, tidak boleh dilakukan hanya oleh Sat Narkoba saja, tapi melibatkan semua satuan fungsi yang ada di satuan kewilayahan yang ada. Misalnya di Polres, fungsi intelijen, fungsi Babin Kamtibmas, itu semua harus terlibat untuk melakukan asesmen dan pemetaan serta deteksi dini terhadap situasi semacam ini. Jadi butuh koordinasi lintas satuan fungsi ya Pak Pardi ya. Terkait dengan keselamatan anggota Polri, khususnya bagaimana Kompolnas mengevaluasi kebijakan penggunaan tindakan tegas terukur, khususnya yang ada di kejadian seperti kemarin di mana di tengah masa yang bersenjata dan masif pula Pak Pardi. Ya, ini yang penting untuk diperhitungkan betul oleh kepolisian pada saat akan turun ke lapangan melakukan penindakan semacam ini. Harus ada pengukuran yang tepat terkait skala ancaman yang akan dihadapi, sehingga kekuatan yang akan diturunkan adalah kekuatan yang cukup untuk mengantisipasi situasi yang akan terjadi. Serta perlu juga dirancang semacam pola tindakan yang backupnya akan seperti apa pada situasi seperti ini, dan seberapa cepat tim pendukung akan tiba di lokasi apabila ada situasi fatal semacam ini. Nah, hal-hal semacam ini sepertinya harus mulai dibiasakan untuk dipetakan dan kemudian dilatih pada situasi-situasi darurat semacam ini. Ya, terkait dengan dua polisi yang masih saat ini kita tunggu informasinya belum ditemukan juga, Pak Pardi, apakah Anda memiliki informasi di sana adakah kendala teknis atau bahkan sesulit apa medan yang dihadapi oleh personel gabungan di sana khususnya untuk mencari dua polisi yang hingga kini masih hilang? Ya, karena situasi penggerbekan itu sebetulnya ada di wilayah yang dekat dengan sungai gitu ya, sehingga diduga kedua personil kepolisian ini jatuh dan tercebur ke sungai itu. Nah, kita tidak tahu pada saat jatuh ke sungai itu apakah dalam kondisi baik atau sedang dalam kondisi terluka. Sementara arus di sungai sendiri relatif cukup deras sehingga agak sulit untuk menemukan dengan cepat. Tapi kami yakin dengan upaya yang besar-besaran yang dilakukan oleh Polres Katingan dan didukung oleh Polda Kalimantan Tengah serta perkuatan yang ada dari satuan samping yang membantu, tentu ini akan cepat ditemukan. Ya, selain evaluasi SOP mulai dari pemetaan hingga saat operasional di lapangan, apakah Kompolnas melihat pentingnya peningkatan peralatan ataupun juga teknologi pendukung bagi tim operasional di lapangan, terutama menghadapi eskalasi di wilayah-wilayah rawan semacam itu, Pak Pardi? Iya, betul sekali bahwa polisi yang turun ke lapangan harus memiliki peralatan minimal standar yang siap untuk menghadapi ancaman-ancaman semacam ini. Jadi analisis terhadap minimum essential police equipment yang dibawa ini harus betul-betul diperhitungkan dengan potensi ancaman yang ada serta
kemungkinan perlawanan yang muncul, sehingga peralatan yang dibawa adalah peralatan yang memang memadai untuk menghadapi situasi darurat seperti apapun. Jadi jangan sampai kemudian anggota turun ke lapangan seperti membawa peralatan yang tidak cukup untuk menghadapi situasi. Nah, ini kami mendorong memang tolong agar peralatan kepolisian ini dimodernkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Political will dari negara, terutama politik anggaran negara untuk memodernisasi peralatan kepolisian yang tidak sekedar hanya mengandalkan pada orang, tapi juga teknologi pengitaian, misalnya menggunakan drone sebelum turun dan lain-lain, ini dilengkapi. Dan tentu saat ini peralatan semacam ini belum sepenuhnya dimiliki oleh satuan kewilayahan, terutama Polres-Polres di wilayah pedalaman. Dan kami harap ini Polri menyediakan peralatan-peralatan semacam ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional, terutama yang dilakukan oleh Sat Narkoba pada saat melakukan penggerbekan semacam ini. Karena potensi ancaman semacam ini sebetulnya tidak hanya di Katingan, di banyak tempat juga, bahkan di ibu kota pun situasi ancaman terhadap penggerbekan narkoba yang mengalami perlawanan juga masih sering kita temukan dan terjadi, sehingga peralatan adalah hal standar yang memang harus segera dipenuhi oleh kepolisian. Baik, terima kasih Pak Supadi Hamid dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia. Salam sehat selalu, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.